Eh, Kalau saya ada kalau disuruh ngomong gitu lebih percaya diri gitu, lebih enak ngomongnya. Iya, iya. Sama apa? Eh, Kayak lebih mandiri. Lebih mandiri. Iya. Kalau kamu lebih apa? BNI? Enggak, itu mah Bang. Aku BCA. BCA prioritas. Kalau aku lebih merasa kayak aku jadi bisa manage waktu Manage lebih waktu. baik. Bener sih pramuka Ya tuh, karena iya bener. bentrok gitu kan. Iya bener, Dari bener. pramuka, taekwondo, sekolah, asrama. Bahkan di pramukanya sendiri pun kita tuh segala-gala di waktu gitu kan. Iya. Harus cepat. Pas sudah dilantik. Pas udah dilantik itu dapat tuh beasiswa tuh. Tergantung, ada yang menerima beasiswa Garuda. Gitu. Tapi intinya peluangnya ada di sana gitu ya. Iya. Dan kalian tuh akan dilantik menjadi penggalang Garuda. Iya, 5 orang kalau itu. 5 orang, siapa aja? Ada saya, Kamu udah pasti? Al-Fatih, Al-Fatih, Azura, Azura, sama Asya. Asya, Iya. sama Queen. Iya. Wah, luar biasa ya. Mungkin ntar habis Jamnas tuh bisa ngajarin ilmu-ilmunya. Ikut ini ya, sharing ke mereka ya yang di sini ya. Iya. Nanti gini nih caranya nih yang benar nih. Ini salah nih, no. Ekskul pramuka gitu ngajarinnya. Langsung jadi pembina school ya kalian. Aku pembina Enggak kayak gitu. Enggak misalnya, kan udah nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Ruang BK Bicara Kebaikan bareng sama saya Valdo. Kali ini di sebelah saya, di kiri dan di kanan saya ini sudah ada siswa dan siswi CMS yang sangat-sangat luar biasa aktif dalam kepramukaannya. Jadi mereka berdua ini merupakan wakil sekolah kami untuk berangkat ke Jambore Nasional. Tepuk tangan dong. Di sini ada Daniel, ada Queen, ya. Oke, kita sebelum ngobrol jauh lebih dalam tentang nanti kalian ikut seleksi Jambore Nasional, kenapa kalian bisa akhirnya kepilih? Mungkin teman-teman di rumah harus tahu dulu nih, kalian tuh sekarang kelas berapa? Kelas berapa kamu Daniel? Kelas 8. Kelas 8. Kamu asalnya dari? Asalnya? Dari Tangerang. Tangerang. Ciputat? Enggak, dari Cipondoh. Oke, nggak tahu saya. Kamu kelas berapa? Kelas 8. Oh, berarti kalian satu angkatan? Iya. Beda kelas. Beda kelas. Oke, kalau kamu dari mana? Bekasi. Dari planet lain. Oke, nah kita pengen tahu dulu nih, kenapa awalnya kok bisa sih kecemplung dalam dunia kepramukaan itu seperti apa, Daniel? Awal masuk ikut pramuka itu awalnya kan di SD tuh ada eskul wajib pramuka. Oke. Terus sama ayah juga disuruh buat lanjutin aja pramukanya. Oh, di sini Di awalnya di SD gitu. Terus sampai sini juga disuruh lanjut. lanjutin. Oh, gitu. Oke, kalau kamu berarti dari SD ya. Ya. Kok ayah yang nyuruh kamu untuk ini ikut pramuka? Ayah tuh juga aktif pramuka Sampai sekarang? sampai sekarang. Wah, luar biasa. Artinya kamu punya ini ya, garis bakat yang dan garis minat yang sama dengan orang tua kamu ya. Iya. Nah, Queen, ini kamu ini apa aja deh? Kemarin taekwondo juga dia juga. Aku ikut pramuka itu pokoknya mulai aktif pramuka tuh pas masuk sini. Oke. Awalnya itu kan iseng kan yang UMSJ kemarin. Apa iseng? Iya iseng, yang UMSJ kemarin aku ikut. Terus karena yang ikut UMSJ disuruh latihan, terus tadi disuruh sering aktif pramuka, ya udah aku ikutin aja. Terus lama-lama ketagihan karena asik. Pramuka? Iya. Saya kebetulan dulu pramuka juga. SMA, SMP juga dulu lumayan aktif tapi nggak yang jadi pentolan gitu. Maksudnya nggak yang menonjol banget gitu di pramuka, sebagai anggota biasa aja.
Nah, ketika SMA tuh aktif juga, bahkan SMA baru aktif-aktifnya waktu itu. Nah, kamu sebagai perempuan kan biasanya kan perempuan tuh paling males panas-panas, sunscreennya hilang gitu atau apa biasanya. Ini kenapa bisa akhirnya konsisten? Sebenarnya kalau lagi pramuka pasti aku juga pasti ngedumel kayak ih panas banget butuh sunscreen, butuh kipas gitu. Cuman ya namanya pramuka kan. Jadi ya udah aku mau nggak mau nggak komplain, nggak ribet gitu. Nah, lebih ke enjoy aja lah jalanin Iya. gitu ya. Iya. Nah, kalau Daniel memang kamu ada kepikiran pengen jadi ini apa kayak angkatan gitu atau satuan apa gitu? Awalnya ada. Awalnya ada. Iya. Karena biasanya teman-teman saya itu yang tertarik di dunia kepramukaan ya dan serius itu biasanya larinya kayak kedinasan gitu kan. Iya. Terus atau jadi taruna gitu-gitu kan. Nah, kalau kamu apa? Mau ke kedinasan. Oh, mau ke kedinasan. Iya. Ya wajar sih kalau kamu suka di pramuka dan mendalami di sana gitu kan. Nah, kalian itu di pramuka ICMS sendiri kok bisa sih jadi perwakilan kita untuk nasional loh? Ini dari sekian banyak murid kita kalian loh yang terpilih untuk ini. Boleh nggak ceritain awal mula gimana bisa ikut seleksi Jambore ini? Mungkin siapa yang mau cerita? Saya dulu deh yang cerita kalau gitu. Queen dulu deh. Apa ya? Jadi awalnya tuh kan kita diinfoin yang anak pramuka tuh kalau misalnya bakal ada Jambore nasional tahun ini kan. Terus kayak kita bilang, ya udah nanti diinfoin lagi aja. Siapa tahu kan kita mau ikut gitu kan. Terus pokoknya setelah bulan puasa itu tuh tiba-tiba pokoknya kita kan pulang-pulang itu ada hari Selasa ada ekskul kan, jadi kita ekskul terus kakak pembinanya datang, terus ternyata itu tuh Pak Wildan sama kakak pembinanya tuh ngomongin tentang yang Jambore nasionalnya itu. Oke, dari sana informasi pertama datang. Lalu lanjutnya bisa ikut seleksi itu gimana ceritanya? Sampai seleksi deh, cut off aja langsung sampai seleksi deh. Kan banyak nih pramuka kita kan wajib hitungannya. Iya. Nah, kalian yang terpilih itu gimana ceritanya? Proses seleksinya? Proses seleksinya. Iya. Itu dari orang-orang yang ada di Kabupaten Bogor. Kan dari banyak sekolah tuh dikumpulin. Banyak banget Kabupaten Bogor memang sekolahnya. Iya, terus? Itu ada 132 orang. 132 orang? Iya. Siapa ngirim berapa waktu itu? ICMS ngirimin 2 doang. Kalian berdua nih lah? Iya. Wah, peluangnya besar sekali ya. Terus? Nah, kan yang keterima itu 32 orang. Dari 150 tadi? Dari 130. Dari 130, iya. Iya. Oke, terus? Nah, itu ada tes scouting skillnya. Apa aja tahapan-tahapannya? Pertama, pemberkasan apa gitu? Pemberkasan. Habis Pemberkasan. itu datang itu ngumpulin berkas, langsung tes. Tes apa? Tes fisik dulu. Tes fisik. Tes fisiknya apa aja nih? Fisik itu ada lari itu 2 menit dapat berapa ratus meter. Oh, wow. Push up. Iya, push up semenit sama squat jam. Wow. Bisa, Bun? Bisa. Bisa lah, orang lolos kan. Kemarin dapat, masih ingat nggak catatan waktunya itu dalam waktu 2 menit dapat berapa? Kemarin tuh lari 2 menit itu dapat 750 meter. Waduh, saya sih nggak nyampe segitu napasnya ya. Kamu? 100 meter. 100 meter? Iya, karena ya gitu sempat apa namanya tumbang bentar. Oh gitu. Terus apa push up? Push up dapat berapa kemarin? Push up dapat 50. Waduh, nggak kuat saya. Kamu? 40-an, 42. Kalah saya sama aku jujur aja ini. Terus apa lagi? Sama squat jam. Squat jam. Itu pegel sih. Pedih ini perih ya di lutut ya. Dapat berapa? Kram dong. Dapat 65. Gimana kalian latihan di sini tuh? Kamu? 42 juga. Ya Allah. Itu gimana sih proses latihannya? Kalau Kan persiapannya kan panjang pasti kan untuk proses seleksinya doang kan. Itu gimana tuh? Emang ada waktu? ada kalau misal sore itu habis pulang sekolah ada
Waktu kosong kan bisa buat belajar, bisa buat kegiatan. olahraga. Nah itu biasanya Dimanfaatkan buat untuk latihan. Luar biasa. Aku karena terbiasa pramuka taekwondo sih, kan taekwondo juga. Oh iya benar, kamu di taekwondo ini ya latihan kaki juga ya. Jadi udah nyantai nggak sih? 40 mah geli-geli doang di lutut gak sih hitungannya. Nah dari semua tahapan itu terus ada pemberkasan, tes fisik, terus ada tahapan selanjutnya apa lagi? Abis tes fisik tuh Scouting skill. ada scouting skill. Scouting skill itu apa scouting? Scouting skill itu Kayak punya skill apa aja? skill pramukanya. Oh skill kepramukaan. Iya, kemarin tuh yang dites itu ada 3 pilihan. Ada pioneering, Kompas. ada kompas, sama sandi. Mm-mm. Nah kebetulan dapatnya yang pioneering. Itu kalian yang ditentuin sama panitianya, kamu ini ya atau menentukan? Ditentuin sama panitianya. Oh ditentuin sama panitianya. Terus kamu gimana kemarin? Apa tadi? Pioneering, Pioneering itu yang tali temali. yang bikin-bikin ini ya rangkaian-rangkaian gitu ya, kayak menara-menara gitu kan? Iya. Tuh bisa tuh. Bisa. Berdua doang kan tapi kalian? Enggak. Sama yang lain? Cewek sama cowok dipisah. Bisa. Oh iya. Iya. Oh syar'i juga ya jambur nasional ya. Luar biasa loh. Terus gimana tuh? Ya. Bikin apa? Kamu sama teman-teman kamu yang di sana berarti sama Iya. waktu seleksi. Disuruh bikin kaki 3 gitu. Oh bikin kaki 3. Iya. Terus? Aku juga dapat pioneering. Pioneering juga. Terus itu kan pokoknya kalau aku tuh kayak udah disediain gitu kan tongkatnya sama Iya. talinya. Terus itu kita disuruh mikir dengan alat bahan seadanya tuh bisa bikin apa dari itu. Terus kita bikin tanduk. Bikin tanduk. Oh tadi ini disuruh bikin segitiga nih? Ya beda-beda. Oh beda-beda. Tergantung berapa banyak tongkatnya sama talinya. Talinya. Oh kirain semuanya harus bikin segitiga dan dinilai mana yang paling segitiga di antara segitiga yang lain. Tahapan selanjutnya apa? Ada wawancara. Bukan yang dulu ya. Wawancara. Debat. Seni dulu. Seni keterampilan. Apa? Keterampilan dulu. Apa? Ada. Ya udah ikutin aja. Ikutin aja. Woman always correct. Keterampilannya tuh waktu itu pilihannya itu nyanyi, nari. Sama stand up comedy enggak dong. Ini MC. Oh MC Ya. apa Aku nyanyi. Wede kamu Nyanyi. oh sama-sama nyanyi Kalau yang MC tuh kebanyakan yang cewek. Iya. oh nari juga cewek Iya. kan ada K-pop dance Kan harus yang Jawa Barat. oh harus Jawa Barat oh iya juga sih kan kita dari sini ya perwakilannya ya Iya. nah terus apa setelah itu apa lagi wawancara Wawancara. apa nih wawancara Wawancara tuh ditanya-tanyain tentang pengetahuan pramuka. ya Habis itu tentang diri kita sendiri. Heeh. Tentang keterampilan bahasa Inggris. Keterampilan bahasa Inggris. Oh, Iya. ini mau Cambridge certified kan ya. Tapi kalau aku diwawancaranya nggak pakai bahasa Inggris. Udah. Bahasa Arab. Tergantung. Nggak. Tergantung kakak yang wawancarain. Oh, kamu? Aku pakai bahasa Inggris. salah penanya ininya salah kebalik ya. Tapi gimana bisa? Bisa. Bisa keren. Dapat skor berapa kemarin? Kemarin tuh nggak dikasih tahu tapi Lolos. Lolos. Oke. Gue coba casis was. Nah, dari semua terus ada tahapan wawancara apa lagi? udah. Pengumuman. Di hari yang sama juga pengumumannya. Enggak, seminggu kemudian baru. Oh, seminggu kemudian baru pengumuman. Dan itu online diumuminnya. Apa datang ke sana? Online. Surat. Lewat surat. Oh, lewat surat datang ke sini. Lewat merpati gitu ya. Lewat email. Oke, dari semua tahapan nih mana yang paling sulit? Pemberkasan sih kalau kata saya. Enggak ya? Enggak sih pemberkasan dulu ribet. Oh, ribet. Mana yang paling sulit? Apa yang paling sulit? Scouting skill. Scouting skill buat kamu. Buat kamu? Kalau aku tes fisiknya. Tes fisik sih. Iya. Iya sih. Itu tuh memang berat Nah sih. itu juga sih. Nggak boleh, kamu udah Ya, scouting oh skill. gitu. Nggak boleh, no.
No 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 semuanya baby. susah. Ya udah, No semuanya no susah. no baby. Nah, squatting skill. Ya, squatting skill ya. Iya. Oke, kamu apa tadi? Tes fisik. Berbeda maksudnya. Ya. Oke, oke. Setelah apa namanya diterima kalian gitu, lolos. Ya. Apa selanjutnya? Selanjutnya tuh ada latihan-latihan Cocok. rutin per bulan itu. Oh, Jadi setiap bulan tuh keluar. Kebetulan bulan ini tuh kemah di Gimana? Le William. Katanya cuma nggak tahu, belum ada info lagi sih. Ntar tanggal 23, 24. 23, 24. Satu minggu. Tik, itu kamera masih nyala nggak? Masih nyala ya? Duh, kameramennya tidur. Takut ini. Oke, lanjut ya. Nah, kemah di Liwiliang. Iya. Bareng katanya. Infonya belum jelas. Oh. Cuma di infonya kalau misalnya Sehari semalam. 2 hari 1 malam. Dan itu latihan sih hitungannya ya. Iya, latihan. Oke. Tapi udah dibagi belum gitu sih, kayak misalnya kamu di sana tuh sebagai apa, di regu kamu tuh sebagai apa? Udah kemarin udah. Apa? Kamu sebagai apa? Kemarin tuh nyalonin mau jadi Ditanyain ketua siapa regu. yang mau. Wow. Terus? Cuman ya yang lain yang kepilih. Oke. Terus dapetnya apa? Nggak dapat. Cuman Anggota. iya. Kan biasanya ada yang ini nggak sih, kalau yang namanya kemah-kemah gitu tuh, ada kayak, kalau saya dulu ikut Saka Bakti Husada SMA. Oh, itu buat SMA. Iya kayak gitu-gitu. Ya kan kemah juga tuh kan di ini kan. Nah, terus bagian itu ada jobnya masing-masing per gue itu, kayak saya sebagai apa gitu. Kayak misalnya atau yang bantu polisi di jalan misalnya gitu kan, ada bagian kayak gitu. Kalau kemah tuh waktu itu pernah juga tuh ada apa sih, Raimuda daerah. Iya. Daerah kan, karena Raimuna kan nasional. Iya. Ya kan waktu itu Raimuda, waktu itu saya sebagai tukang masak. Nah kayak gitu-gitu ada gak sih kan? Kemarin tuh dibagi piket gitu, jadi Piket yang ada yang buat masak, Iya. ada buat beres-beresnya. Ya. Kalau kamu kemarin apa sebagai apa? nggak anggota. Anggota. Emang mau nyalon aja. Anggota. Karena kayak Tapi nyalonin enggak? enggak. Oh emang enggak? Emang enggak. Nah selama proses seleksi kemarin ini apa nih siapa yang sangat membantu kalian untuk bisa melewati proses seleksi yang panjang itu? Ada pembinanya nggak di sini? Ada. Boleh dong disepil dong, pembina ICMS siapa sih? Pembina ICMS tuh ada Kayadi. Kayak di Habis itu juga yang bantuin ada Pak Wildan, Pak Pendi, ya Pendi. sama Iya. Nah, Kak Iki. Iya. Oh, Kak Iki kameramen kita. Beda. Dia pramuka juga ya. Keren sih orang itu. Bukan ya. Nah, udah berapa kali latihan? Baru besoknya nih, baru mau nanti ini. Latihan pertama. udah Sekali sekali. bulan Bulan kemarin. Ya, April. April. Itu latihannya ngapain? Latihannya cuman latihan fisik, habis itu pemilihan itu, yang pemilihan Oh, pemilihan. Di mana sih itu latihannya sih? di dekat Stadion Pakansari itu, yang pokoknya apa Geraha namanya? Pandu, itu Geraha Pandu. Oh, nanti saya Google Map. Iya, yang tahu. Tahu? Oh ini kan dekat stadion kan? Iya, Yang dekat gor-gor, ada gor-gor kecil gitu kan, bangunan sebelah ada kiri. masjidnya itu. Iya, tahu saya sebelah kiri kan. Dekat belokan gitu putaran. Iya itu. Itu depannya trotoar. Saya sering ngopi depan situ. Ih beneran, itu banyak Starling situ. Tapi bener sih banyak. Bener kan? Iya kan? Iya, apalagi kalau malam minggu banyak situ itu. Buat olahraga orang. Oh bener itu. Jadi ngomongin Pakansari gitu ya. Oke, besok kita mau camping di kok kita sih, saya ikut dong kalau kita. Kalian Apa jadi kameramen? boleh sih kameramen Jambore Nasional sih, menarik ya. Nah, kalian camping rencananya di Leuwiliang. Iya, Sebagai perwakilan ICMS bersama dengan 30 30. perwakilan dari Kabupaten Bogor. Sebagai satu tim kan? Wow, menarik sih. Berapa hari tadi camping?
2 hari 1 2 hari 1 malam. Wush, luar biasa sih itu. 2 hari 1 malam lumayan kerasa sih kalau untuk hitungan pramuka ya. Karena kegiatannya kan dar sampai malam tuh kan. Iya. Nggak berhenti gitu. Nah, oke. Udah berapa lama, sudah cukup lama lah ya saya bisa katakan kalian ikut pramuka di CMS. Kamu kan udah dari kelas 7 berarti kan? Iya. Dari kelas 7 kan kalian kan? Dan ini tahun kedua. Perubahan terbesar apa yang kalian rasakan selama kalian ikut kegiatan pramuka? Khususnya ke dalam diri kalian masing-masing. Kalau saya ada kalau disuruh ngomong gitu lebih percaya diri gitu. Lebih enak ngomongnya. Iya. Sama apa? Kayak lebih mandiri. Lebih mandiri. Iya. Kalau kamu lebih apa? BNI? Enggak, itu mah Bang. Aku BCA. BCA prioritas. Kalau aku lebih masa kayak aku jadi bisa manage waktu Manage lebih waktu. baik. Bener sih pramuka Ya tuh, kan iya bener. bentrok gitu kan. Iya bener, Dari bener. pramuka, taekwondo, sekolah, asrama. Bahkan di pramukanya sendiri pun kita tuh segala-gala di waktu gitu kan. Iya. Harus cepat. Makan tuh kalau bisa giginya gigi metek tuh. Nggak ngunyah, nggak dikunyah. Harus cepat kan. Di pramukanya tuh semuanya diwaktuin ya. Tapi memang ini sih, kamu sebagai anak perempuan kan nggak ada masalah dari orang tua untuk ikut pramuka. Itu kan manly banget tuh, banyak kan. Fisikal banget tuh. Enggak masalah. Nggak masalah ya. Dan justru malah support ya. Iya, apalagi papa. Oh, papa kamu juga pramuka juga? Enggak. Oh, kira itu pramuka juga sama. Tadi. Oh, papa support juga, termasuk yang ini ya, mendukung banget kamu untuk ini. Nah, selama ikut pramuka ini, tadi kan dari diri itu yang berubah. Kalau dari segi skill, apa yang berkembang? Paling berkembang buat kalian? Berkembang. Hmm. Apa? Skill. Skill kayak misalnya kaki, sikil. Beda. skill maksudnya kayak mungkin bukan skill kayak ngebangun tenda sendiri, apa bikin api unggun, apa skill dalam pramuka yang paling berkembang dari Masak. Masak, karena jadi sering Sudah latihan. kuduga. Jadi sering latihan masak. Sudah kuduga. Saya tuh akhirnya bisa masak sambel-sambelan, sayur-sayuran itu gara-gara pramuka. Beneran? Kamu belajar masak juga berarti? Iya. Kan jarang campingnya. Iya. Belajar masaknya kan pas camping doang biasanya. Pas sebelum campingnya tuh ada mungkin kayak materi sama tutorial di YouTube. Oke, nah kalian kan ini kan lolos seleksi dan membawa nama sekolah ke tingkat nasional nih. Iya. Kalian ngerasa ada pressure nggak sih untuk Pressure sih. ini di pundak kamu nih, Insan Cendikia Magnet School sebelah sini Caringin Bogor. Wah. Kalau pressure sih mungkin cuman pas seleksi. Kelas mental sih yang berbicara di sini. Pas udah lolosnya sih aman aja. Karena belum tahu ya nanti di Jabar Nasional kayak gimana ya. Bakal ngapain ajanya itu belum tahu ya nanti ya. Belum. Tapi gambaran dari kakak-kakak seniornya mungkin udah ada gambaran belum? Kalau dari gambaran tuh kayak pramuka Jambore itu kan kayak pertemuan penggalang gitu. Iya, seluruh Indonesia. Malah kemarin besok tuh ada tamu undangan dari luar negeri juga. Wow. Berapa? Nah, itu mungkin besok tuh bakalan kayak ada Banyak rangkaian acara sih. 2 minggu berapa? iya. Hampir 2 minggu. 2 minggu ya? Wah, luar biasa Masya Allah. Itu 14 hari itu kalian tidur di tenda gitu ya. Wah, Masya Allah. Kamu ada pressure nggak, Queen? Enggak sih. Wis mental sih yang berbicara, so mantap. Yang ditunggu Hari puncak lah. Iya, pasti. Apalagi? Saya besoknya pulang. Apalagi ya? Lomba-lomba mah deg-degan ya? Apa enggak terus? Apa yang ditunggu? ada kayak apa sih? Saya kalau dengar kamu cerita kayak mau nangis gitu. Ini bisa lebih semangat dikit ya cerita? Iya. Oke. Apa yang ditunggu?
Yang ditunggu sih ada mungkin kayak ntar ada perkenalan kumpul gitu sama tampil. Momen tampil prison kontingen ya? Iya. Ya kan? Ini dia kontingen dari Jawa Barat. Langsung, oh yel gitu ya? Iya. Iya. Ih, seru sih itu. Saya di Rai Muda aja lumayan pressure sih itu. Karena ditonton dan kita harus nunjukin totalitas gitu kan. Oh nama tamu, ini buat aku. Ya nggak gitu juga deh. Gitu ya? Oke, saya berlebihan, maaf guys. Nah, tapi kalau udah ikut Jambore nasional gini tuh, kalian tahu gak sih kalau bisa nggak sih ikut ke Jambore internasionalnya? Bisa. Yang penting umurnya nggak melebihi batasnya. Kan ada batas umur kan. Batas umur berapa? Batas umur penggalang. Batas umur penggalang. 15. Atau 14, 15. 16. 16. Ya sekitar belasan lah ya. Iya. Nggak nyampe 32 tahun kan. Enggak, 40 juga nggak nyampe. Oh iya sih gitu, Jambore internasional. Wah luar biasa ya. Kalian umur berapa sekarang? Sekarang umur 14. 14. Bulan ini 15. Oh kita beda 2 tahun ya. Bohong. iya bohong. Masa kalian percaya umur saya 16 tahun? Enggak kan? Enggak. Oh berarti umur sekitar masih 16 tahunan. Lulus SMP, berarti SMA udah nggak bisa dong berarti? SMA kemarin tuh yang ke Korea tuh ada SMA itu tapi umurnya masih penggalang jadi masih boleh ikut kemarin. Oh umurnya Iya. gitu ya. Walah, iya. Nah, ada kepikiran mau ikut Jambore internasional? Ada. Ada. Ntar dulu kamu, Mbak kan coba-coba nih awalnya nih. Alasan adanya kenapa nih? Kalau ini kan jelas nih memang kecintaan banget sama dunia pramuka nih. Nah kalau Mbaknya apa nih? Pengen aja. Wow. Motivasi yang luar biasa dari Mbak yang satu ini. Kalau kamu kenapa? Karena mau nambah kegiatannya. Biar jarang di sekolah ya. Ya, Enggak gitu. Ya gua saya sih dulu ikut pramuka biar nggak masuk kelas. Itu aja alasannya. Biar banyak main. Enggak lah kalau udah serius di ruang pramuka mah pasti kan ada kesempatan beasiswa ya. Iya. Itu sih salah satu yang pengen dicapai ya. Yang dikejar. Beasiswa apa? Kalau itu dari Jambore nasional gitu, sertifikatnya bisa dipakai. Oh sertifikatnya. Iya. Ya bergengsi sih itu. Iya. Bergengsi sih itu. Kalian kalungin kemana-mana juga orang sungkem sih itu. Nah kalau nggak salah kamu tuh juga dapat ada rumor kalian tuh bakal dilantik Garuda Academy apa? Penggalang. Apa sih kan? Nggak tahu sih apa. Penggalang. Iya, Penggalang Garuda. Penggalang Garuda. Nah itu apa tuh? Itu beda nih sama Jambore. Beda. Oh beda. Bedanya? Bedanya Garuda itu tingkatannya. Oke. Kalau Jambore mah event sih ya. Iya. Oke. Nah itu di situ kalian katanya dapat ada peluang untuk dapat beasiswa. Ada. Ketika sudah dilantik menjadi bagian dari Garuda apa tadi? Penggalang Garuda. Penggalang Garuda atau di dalam Penggalang Garuda nanti ada seleksi lagi? Pas sudah dilantik. Pas sudah dilantik itu dapat tuh beasiswa tuh. Tergantung ada yang menerima beasiswa Garuda. Gitu. Tapi intinya peluangnya ada di sana gitu ya. Iya. Dan kalian tuh akan dilantik menjadi Penggalang Garuda. Iya, 5 orang kalau itu. Iya. 5 orang, siapa aja? Ada saya, Kamu udah pasti? Al-Fatih, Azura, Azura, sama Asya. Asya, Iya. sama Queen. Iya. Wah luar biasa ya. Ini dari yang awal coba-coba nih, kita seborok nih. Awalnya sih coba-coba, ya kan ya. Ada ketertarikan dalam dunia internasional, Jambore internasional. Keren banget. Ada motivasi lain nggak? Biar keren estetik gitu. Apa motivasi? Motivasi biar ikut Jambore internasionalnya gitu. Masa pengen coba-coba doang? Ya buat beasiswa. Wah, itu sih, nah, itu bergengsi sih. Ya, itu semoga kalian bisa mencapai itu semua ya. Nah, apa yang sudah kalian persiapkan untuk perbekalan di Jambore nasional? Diri sendiri. Ya, oke lah. Jawabannya oke lah. Cuma maksudnya apa?
Fisik. Fisik. Latihan terus nih sekarang nih. Iya. Nggak boleh nggak pramuka. Kalau nggak pramuka katanya bakalan di Hujan panas, badai, Kita terjang. lanjut terus tuh ya. iya. Pramuka tuh ya. Wah luar biasa. Terus ada nggak kayak misalnya pantangan-pantangan tertentu yang nggak boleh dilakukan selama proses kalian mengikuti Jambore Nasional ini nantinya? Kayak jangan makan ayam hitam misalnya. Oh, enggak ada sih. Enggak. Enggak ada. Nggak ada. Dari kan kalau fisik kan otomatis kan itu balik lagi ke pola makan nggak sih sebenarnya? Iya. Ya. Nah, selain persiapan fisik ada lagi nggak yang dari kalian misalnya? Ada persiapan materi sama barang-barang. Materi sama barang-barang. Materi apa aja? Materi itu maksudnya kayak ntar di sono tuh udah harus bisa ngapain aja gitu. Oh. Kayak matengin scouting skillnya. Oh dia itu di kamar belajar ngiket tali di ranjang gitu ya. Enggak juga. Emang tongkatnya bisa. Tapi saya gitu di kamar pakai kayu. Pakai yang kecil. Apa sih? Sumpit. Ya, Bisa berpikir. Aku juga gitu sama Azura. Oh iya, kamu gitu juga. Belajar ngiket juga. Ya. Keren sih. Kalau nggak ini, kalian belajar kekompakan tim. Jadi ambil makan, tapi ambil makannya pakai tangan taruh di atas tangan gitu. Biar saya dulu gitu, saya bawa makan itu ditaruh di atas ini biar nggak tahu. Aneh lah pokoknya lah dulu mah. Zaman saya dulu di daerah mah ada aja orang-orangnya mah kelakuannya. Nah, terakhir nih ya, apa harapan kalian setelah mengikuti Jambore Nasional nanti dan mungkin bagaimana kalian bisa menerapkan pengalaman yang kalian dapatkan setelah nanti di Jambore Nasional? Harapannya sih bisa berguna gitu apanya Pengalamannya di sana. pengalamannya skillnya gitu Skillnya. Ya. sama apa ya Udah ilmunya. gitu Ilmunya. ilmunya. Ya. Kalau kamu kan? Sama ilmunya. Nggak boleh. No, baby. Oh iya sih benar. Ya. Oke. Selain tadi kan harapan, tadi kan saya sempat tanya juga kan bagaimana cara kalian akan menerapkan apa yang kalian dapatin di Jambore Nasional nanti di CMS. Cara menerapkan. Ya, karena kan kalau kita bicara soal lingkungan tuh di sini ya nggak semua orang tuh kan suka pramuka. Iya. Ya kan, nggak semua orang bisa hidup dengan cara berpramuka, gitu kan. Artinya memang nggak akan berjalan mulus nih. Tapi sebagai pramuka sejati, ya kalian bagaimana nih agar tetap konsisten menjaga karakter alumni Jambore Nasional 2026 tadi? Mungkin kalau untuk CMS Iya. itu mungkin ntar pas abis Jamnas tuh bisa ngajarin ilmu-ilmunya. Ikut ini ya, sharing ke mereka ya yang di sini ya. Iya. Nanti gini nih caranya nih yang benar nih. Ini salah nih, no baby. Ekskul pramuka gitu ngajarinnya. Langsung jadi pembina school ya kalian. Kok pembina Enggak ekskul? kayak gitu. Enggak misalnya kan di nasional. Udah ngajarin adik-adiknya yang di sini lah. Apalagi nanti kelas 9. Kelas 9 udah enggak lagi ya. Oh, berarti ini tahun ini terakhir dong. Kelas semester 9 tuh satu, kelas semester 1 bolehnya. Semester 2-nya udah enggak. Oh. Terus gimana nanti kalau yang ikut Jambore Internasional itu? Jambore Internasional. Ya udah, saya doain yang terbaik buat kalian ya nanti ya. Semoga kalian diberi kesehatan, ya, diberi kesehatan, diberi kekuatan, kelancaran, ya supaya nanti dari proses latihannya kapan Jambore Nasionalnya? Agustus bentar lagi ya. Semoga nanti kalian bisa membawa nama ICMS di Jambore Nasional dengan baik kayak gitu kan, dan bisa menjadi kontingen terbaik juga nih Jawa Barat nih ya kan, ada Kabupaten Bogor ya. Iya. Ya, perwakilan Kabupaten Bogor, kalian semoga bisa menjadi wajah ICMS di sana gitu di perwakilan nasionalnya. Oke, sukses buat Queen, sukses buat Daniel yang sudah menjadi perwakilan ICMS untuk Jambore Nasional tahun ini ya. Semoga
semangat ini nanti akan ada lagi di tahun berikutnya di adik-adik kalian nih. Ya, semoga nanti ada dari adik kalian yang mungkin bisa lebih banyak lagi. Bisa nggak sih lebih banyak lagi? Bisa. Dari kita? Bisa ya? Bisa kan ya? Nah, itu deh, semoga euforia itu terus bertambah, terus menular ke adik-adiknya yang lain gitu. Oke, terima kasih banyak Queen, Daniel, ya, sudah ngobrol bareng sama kita. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua dan teman-teman yang nonton di rumah. Sampai berjumpa lagi di Ruang BK episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.